Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana wa an'ama alaina ala dinil Islam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ta'zim dan takrim runtuhan pertama sekali pada seluruh para masyayikh, para guru-guru kami dan para sepuh, baik yang berhadir di sini maupun yang tidak berhadir. Kemudian ta'zim dan takrim pada yang mulia Gereja Bersama Raja Imum dan kepada seluruh panitia pembangunan masjid yang kita cintainya. Istimewa kepada seluruh para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di mana malam yang mulianya kita yang mantengna di dalam hidayah dan di dalam taufik Allah Subhanahu wa taala, sehingga masih punya kekuatan untuk melakukan kebaikan-kebaikan dan masih diberikan kesanggupan untuk meninggalkan kejahatan-kejahatan. Karena pasti tanpa hidayah dan tanpa taufik daripada Allah Subhanahu wa taala, tak seorang pun bisa sampai kepada kebaikan dan tak seorang pun bisa terhalang daripada kejahatan. Karenanya kita mengucapkan alhamdulillah. Kemudian para jamaah sekalian, judul yang diberikan oleh MC yaitu menyangkut dengan wasiat dan bikin faraid. Karena bertelur berangkat nol yang putra tak buat pembahasan yang kejawabnya. Cuman menyangkut dengan wasiat atau mengabaikan faraid segala macam, nyantut atau mengenai dalam sesi tanya jawab. Kita bahalam sesi tanya jawab dengan kitab yang harus dabaan kita fikir. Dia tuan jawab dia tu tangguh. Kereta yang goreng-goreng yang lain. Kemudian mbak malamnya kasal tuan ingin membaca kitab tajud. Pertama berkaitan dengan akhlak atau dengan kepribadian kita. Walaupun kadang-kadang yang terempok bacanya hanyalah bahagian daripada mukadimahnya menteri. Karena tentu yakin pertama yang kita yang di sini menyangkut dengan fikih, menyangkut dengan ilmu fikih yang berkaitan dengan keseharian kita yang insyaallah tak selesai atau mendekati kepada selesai. Begitu juga dengan ketauhidan yang bisa menghasilkan ma'rifah, etikat yang benar gitu yang terhadap Allah Subhanahu wa taala pun mendekati demikian. Adapun yang berkaitan dengan akhlak, berkaitan dengan kepribadian kita yang baik dengan Allah maupun dengan makhluk Allah, itu tidak ada finishnya, tidak ada kata selesai. Finishnya adalah kematian. Wate kamati itu nyanyian baru piuh tafakur mengoreksi kepribadian yang tercela pada diri kita ya. Nyan kuatnya baru piuh, tapi menyegolong mati itu habis-habis gitu yang bertugas untuk mengoreksi diri sendiri sekaligus memperbaiki.
Dalam halnya ya, Lung Tuan ingin membacakan bacut judul jih, yaitu tentang tanda-tanda kalbu kita yang sakit dan juga tanda-tanda kalbu kita yang sehat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman nafi'an wa fahman wa alhiqna bis salihin. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'na bi ulumihi amin ya rabbal alamin. Bayanu alamati amradil qulub wa alamati audiha ila sihah. Ini penjelasan tanda-tanda sakit hati dan tanda-tanda kembalinya hati ke dalam keadaan sehat. I'lam anna kulla adwin min a'dha'il badan khuliqa li fi'lin khassin bih wa innama maraduhu ayyata'azzara alaihi fi'luhu alladhi khuliqa lah hatta la yasduru minhu aslan aw yasduru minhu ma'a naw'in minal ittirab. Ketahui olehmu, kata Imam Al-Ghazali, sesungguhnya tiap-tiap anggota daripada segala anggota badan itu diciptakan karena perbuatan yang terkhusus dengannya anggota. Jadi pertama-tama boleh kita bahwa setiap anggota yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagitanya mengiringi dengan satu perbuatan yang khusus. Setiap anggota na tugas khusus. Wa innama maraduhu ayyatanzara alaihi fi'luhu alladhi khuliqalah. Dan hanya saja sakitlah anggota itu bahwa ozor di atasnya oleh mengerjakan perbuatan yang diciptakan anggota tersebut karena perbuatan itu. Apabila anggota kita yang sakit, nyan perbuatan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dilakukan oleh anggota itu tidak akan berjalan. Apabila perbuatan khusus atau apabila tugas khusus itu tidak berjalan pada anggota tertentu, itu bertanda anggota itu dalam keadaan sakit. Hatta la yasdura minhu aslan au yasduru minhu ma'ana'in minal ittirab. Sehingga tidak terjadi daripadanya sama sekali atau terjadi kadang-kadang. Nah, yang kejadian tugas khusus pada anggota tertentu tidak terjadi sama sekali. Nah, yang kejadian kadang-kadang terjadi, kadang-kadang tidak. Jadi menurut berat sakit anggota, menyahana terjadi sama sekali, yang berarti anggotanya sakit total. Menjanjan terjadi, menjanjan hanya, yang berarti menjanjan sakit, menjanjan sehat. Famaradul yad ayyatanzara alaihil batsh. Contoh sakit yang nabak jaro kitanya gara-gara sakitnya maka jaro kitanya tidak bisa menggenggam. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan jaro kitanya
bisa untuk menggenggam, ya, bisa untuk melepaskan, mengambil. Di saat jaro nyonyo hasili irgam, yang berarti jaronya sakit. Atau meregam sabi hasilik lah. Tanya bukanya hasil kali, ini juga kadang jaronya sakit. Wa maradul ain ayatan zara alaihi insan. Sakit mata pasti mata itu uzur daripada melihat. Matanya sehat dalam suasana normal bisa melihat dalam jarak yang normal, kemudian benda yang normal yang pasti bisa melihat. Dalam jarak normal mata tidak bisa lagi melihat, itu bertanda mata itu tidak sehat. Kadang-kadang payah terpukrap. Tulisan di sederhana baru di mata kita yang payah pukrap. Yang berarti mata hendak sehat. Nah ya urang baru deh kan ngepukrap, ge tamah yo. Ya normal di ono di. Abnormal betul ha. Nah yang terbawa macam tu dah yo baru deh. Nyan mata ka sakit. Wa kadzalika maradul qalbi ayyatazzara alaihi fi'luhu al-khas bihi alladhi khuliqa li ajlih wa huwa al-ilmu wal hikmah wal ma'rifah wa hubbullahi ta'ala wa ibadatih wa talazzuzu bi dzikrih wa isaru dzalika ala kulli syahwatin siwa wal isti'anatu bi jami'i syahawati wal a'dha'i alaih. Qala Allah ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi sakit mata, sakit jaro, sakit yang sakit perutnya, bukannya yang terkenya yang maksud. Ya, misalnya pembahasan orang-orang medis. Dah, napa yang agak pegahli kalau kita yang buat mata kita yang handil kita kalah yang kuat. Nah, tapi mata atas sakit pasti kita yang berpikir sakit. Nah, yang sangat sekedar keperbandingan. Dan seperti demikianlah sakitnya kalbu, sakit hati. Ayatan zara alaihi fi'aluhu, bahwa uzur di atasnya perbuatan yang terkhusus dengannya yang diciptakan kalbu itu karenanya perbuatan. Jaro na tugas khusus, mata na tugas khusus, babah na tugas, gelinyung na tugas, perut na tugas, ya, gaki juga na tugas. Ati juga na tugas khusus. Apabila tugas-tugas khusus pak anggota tubuh kuno tidak berjalan, itu bertanda anggota tubuh itu sudah sakit. Apabila tugas khusus ati kita yang wahana berjalan, yang tanda ati kita yang sakit. Nya sakit hati kan lagi sakit hati tidak lego, nah, sakit hati batin gitu yang sakit. Yang teh yang dia ketugas hati gitu ya. Perbuatan khusus yang menciptakan hati oleh Allah Subhanahu wa taala karena perbuatannya adalah yang pertama al-ilmu wal hikmah, yang kedua hikmah, wal ma'rifah, yang kelima mengenal Allah, wa hubbullahi ta'ala wa ibadatih, cinta kepada Allah Ta'ala dan cinta kepada ibadatnya Allah, wa talazzuzu bi zikrih, merasa lezat dengan ingatnya Allah, wa isaru dzalik ala kulli syahwatin siwahu, dan mengutamakan yang demikian itu di atas tiap-tiap keinginan selain daripadanya Allah.
wal isti'anatu bi jami'i syahawat, dan minta bantu dengan sekalian keinginan-keinginan dan anggota-anggota di atasnya Allah. Berfirmanlah Allah, wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya berubudiyah terhadapku. Kita ulang lagi dulu. Tugas hati berilmu. Tugas hati mempunyai hikmah. Hikmah menjanjian diartikan dengan ilmu nafi. Nah, olehnya hikmahnya diartikan daripada ilmu. Ya. Hingga nubuah Allah Subhanahu wa taala, man utiyal hikmah fakat utiya khairan katsira. Barang siapa yang sudah diberikan hikmah, ya, maka sungguh diberikan kebaikan yang sangat banyak. Olehnya tugas yang kedua ma'rifah, mengenal Allah. Cinta terhadap Allah, cinta terhadap ibadat Allah, merasa lezat, merasa nyaman, merasa semangat dengan mengingat Allah. Yang unai letanya. Jadi mangat cik li kita nyu yang kena di nyu ku ati kita nyu sakit sehat. Ya. Monyo dalam kalbu kita nyu. Uronyo karena ilmu yang wajib. Nyan diseginyan berarti ati kita nyu sehat. Monyo karena hikmah sehat. Monyo ati kita nyu kadituri Allah. Dikurung-kurung yaitu dengan ilmu tauhid fardhu ain. Nyan berarti hati kita nyu sehat. Alenya menye hati kita nyu cinta terhadap Allah, cinta terhadap ibadah. Nyan hati kita nyu sehat. Menye hati kita nyu merasa nyaman dengan berzikir. Nyan tanda hati kita nyu sehat. Pakon sehat. Karena tugas-tugas hati berjalan lancar, sebagaimana lagi sehatnya jaro di saat regam asih regam, di saat pleh asih pleh, di saat cok asih cok, di saat gebeh asih gebeh. Yang tanda sehat. Kah. Alenya antara keinginan kita dengan Allah, siapa yang kita dahulukan? Apabila hati kita diutamakan Allah berbanding dengan keinginan-keinginan, itu juga bertanda kalbu kita dalam keadaan sehat. Apabila keinginan-keinginan dan anggota yang nambah tubuh kita jadikan sebagai alat bantu untuk cinta kepada Allah, nyan tanda hati kita juga sehat. Seluruh anggota tubuh, seluruh keinginan-keinginan kita jadikan sebagai sarana agar kita bisa sampai kepada cinta terhadap Allah. Nyan menyekanamunan berarti nyan hati kita sehat. Kasalim hati kita. Menye hatinya kasalim, insyaallah ura akhirat selamat. Ya. Menye hatinya kasalim, nyan insyaallah
siratal mustaqim nyen bagaikan kilat yang menyambar. Ya. Man menyegolom sehat nyan kenyan perle tadu malamnya dukna sehat dukna sakit dalam waktu yang tersisa mari kita obati. Nyo penyakitnya dit kedepule urang. Ya. Hana terdeteksi. Pertama karena dokternya jarang. Yang kedua dokternya ada, tetapi masyarakat tidak merasakan kalbunya dalam keadaan sakit sehingga dia tidak datang kepada dokter. Beda dengan tekek keieng. Yang tekek keieng yang tengah gedu ate gebedah yang terkeje apa? Nyan langsung bijak ju kude paling kurang Pak Depot dia minta obat. Dia minta obat yang penting bumangat jule uronya. Masalah berat lem sakit lu saraya nya hana pikir uronya jule bumangat. Urang kenang remati getupu. Langsung kejak Pak Depot dia minta obat. Luka tapak getupu. Langsung kejak rumah sakit dia job atau dia minta obat segala macam. Tapi sakit yang dalam hatinya nyo hana urang dupu. Padahal efeknya jauh tak beda. Nah urang kita neraka gara-gara mukurap. Gara-gara mukurap, hana pulih-pulih kurap. Gara-gara mukurapnya entah neraka. Nah urang entah neraka gara-gara sakit kanker. Hana nunggu. Pakan entah neraka don bang. Ilung karena kurap jamun hana pulih-pulih. Ya hana. Pakan entah neraka don pak. Ilung gara-gara lumpuh, hana lumpuh banyak. Pakan entah neraka don ibu. Ilung gara-gara lung biarkan diri ilung dalam keadaan kanker. Hana lumpuh bak kanker sehingga nyanta neraka. Nah, hana. Bina sakit yang nak batuh barang kapua sakit, nyen bak bineh kubu piu hina. Bahkan kan bak bineh kubu itu biat nyawang dalam tubuhnya kabeh sakitnya. Ya. Itu biat nyawang dalam tubuhnya kabeh sakit. Urang kanker hanale kanker, urang lumpuh hanale lumpuh, urang buta hanale buta, urang klau hanale klau. Kayak itu biat nyawang dalam tubuhnya bina penyakit badan yang kepulih. Urang mati dalam keadaan lumpuh ate gahasar tengah dia. Urang mati dalam keadaan klau, nyan sesong tapak kita nya dusi kedengar gitu ya. Urang mati dalam keadaan bisu, dia mati dia isi apa tau. Hana efek. Bapak, Ibu sekalian, para pemuda, apapun penyakit yang kita rasakan yang ada pada zahir badan kita tidak punya efek sama sekali untuk akhirat kita. Berbeda dengan sakit yang ada pada kalbu. Sakit batin. Mulai dari dunia berefek sampai sesudah kematian, sampai akhirat. Kemudian Mbak Kafi, ma salakakum fi sakar. Apa yang menyebabkan kamu masuk neraka? Orang-orang kafir menjawab, lam naku minal musallin. Kami tidak pernah salat. Hana semayang. Hana semayang kenyo hanya ibadat. Hana ibadat. Hana ibadatnya kenyo gara-gara hana cinta kepada ibadat. Hana cinta kepada ibadat kenyo yang salah satu daripada sakit tanda hati sakit.
Bahkan orang kita neraka karena dibiarkan hati dalam keadaan sakit seperti masalah dia. Nyamanan. Kita yang marabbuka, siapa Tuhanmu? Hanjia dijawab beliau dia. Bahkan hanjia dijawabnya kan karena hana ma'rifah, karena tidak berilmu, karena tidak mengenal Allah. Berilmu dan mengenal Allah itu adalah pekerjaan khusus untuk kalbu. Tidak berilmu, tidak kenal terhadap Allah, bertanda kalbu itu sakit. Gara-gara hati sakit, ini alam dunia hati kita yang tengah sedih. Marrabuka, hana jauh. Ya, yang inan bertanda bahwa sakit kalbu berefek sesudah kematian sampai ke akhirat. Jadi efek. Remati kuno nak nama efek ku akhirat. Hana. Kanker nama efek ku akhirat. Hana. Tapi yang namanya tabiat manusia, dia sangat peduli terhadap fisiknya, jarang peduli terhadap batinnya, jiwanya. Ya, sakit fisik, sakit tubuh langsung kita minta obat. Sakit jiwa itu nyainan jarian gitu kita minta obat. Jadi kita bentuknya dua macam. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan kepada Allah akan jin dan manusia kecuali untuk berubudiyah, beribadah kepada Allah. Artinya hikmah. Tahu menyatakan dalam tafsir para ulama muhayyaun lil ibadah. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan dipersiapkan untuk beribadah. Ya. Kan tujuan. Ya. Allah Ta'ala menciptakan kita jin dan manusia kan tujuan untuk beribadah. Muhayyaun dipersiapkan untuk beribadah. Tanya tak pula padi, tajak ublang, tak pula padi, tajak ukude, tangkat, ati akitun, hana laba. Atau hana jit panen ni bilang. Kecewa ada kan? Apakah kecewa tu? Tajak ublang tujuan mengena padi, tajak mekat tujuan mengena laba. Menye tujuan kita nyonya hana hasil, yang pasti kecewa. Menye Allah tujuan menciptakan kita yang untuk beribadat, yang urang-urang yang hana ibadat kecewa Allah. Ya. Maka Allah hana kepentingan tepu dia. Ya, tak ibadat pijit, hana pijit. Mana jipu menye ka ibadatnya manfaat roh ke, hana ka ibadatnya kailanya roh ke. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Menye kita dalam udipnya berbuat baik, berarti kita sudah menyediakan sesuatu yang bermanfaat untuk hari esok. Wa in asatum falaha, andai kata kita berbuat jahat di dalam hidup ini, berarti kita sudah menyediakan suatu bencana yang akan membuat kita teraniaya di hari kemudian. Nah, kembali manfaat ibadat kita kepada Allah. Nah, tandai ubina makhluk dia tiarung dunianya di ibadat lagi ibadat para malaikat. Nam tamah grid Allah. Tandai seluruh makhluk dia tiarung dunianya di maksiat lagi maksiat Fir'aun, lagi maksiat Qarun, lagi maksiat Namrud. Naikkan grid Allah. Allah tetap pada posisi ketuhanannya. Ya. Maka berubudiyah itu bukan tujuan Allah menciptakan jin dan manusia. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan dipersiapkan untuk berubudiyah. Kasiap kita yang untuk beribadah. Sahal bin Abdullah mengatakan,
Sahal eh, bin Abdullah At-Tustari. Salah tuan. Allah Subhanahu wa taala nuntut ya puekeun bak kita nyonya khidmat karena dia macam. Karena udip, karena sehat, karena kekuatan, dan karena akal. Nyobetil heboh halnya adalah persiapan untuk beribadah. Adanya kehidupan, adanya kekuatan, adanya akal. Saya dalam keadaan udip. Saya dalam keadaan kuat. Kuatnya menurut masing-masing. Punya urang gedang, kekuatan kayaknya bertidang, wajib gedang. Urang han gedang, kekuatan kayaknya gedua, berarti wajib gedua. Macam. Yang kedua, na akal, gedanya waras. Nyol heboh halnya adalah persiapan untuk berkemudian. Ya. Jadi diciptakan tubuh dengan anggota-anggota dan diberikan tugas khusus. Yang kedua, na bentuk gedanya yaitu bentuk batin. Ya, yaitu batin gedanya atau kalbu gedanya. Yang kalau kita menjanji dengan Allah Ta'ala berjejama. Nyelung Tuhankah? Terjawab. Ya. Kalau terjawab mendung jamu. Ya? Dalam alam arwah. Ya. Fa fi kulli adwin faidatun. Maka pada tiap-tiap anggota itu ada faedah. Wa faidatul qalbi al-hikmah wal ma'rifah. Wa khasiyatun nafsil lati lil adami ma yatamayyazu biha 'alal bahaim. Dan ma'rifah dan khususiat nafsu yang ada bagi manusia, yaitu sesuatu yang membedakan manusia dengan para binatang. Wa khasiyatun nafsil lati lil adami ma yatamayyazu biha 'anil bahaim. Khususiat jiwa yang ada bagi manusia itu adalah terbedanya manusia dengan binatang. Jadi menyahanitanya hana beda dengan binatangnya hana khususiat insan. Hana khususiat manusia. Mana hana khususiat? Hana beda kita yang ngawaknya. Fa innahu lam yatamayyaz anha bil quwwati 'alal aqli wal wika wal ibsar au ghairiha. Maka sesungguhnya manusia itu tidak terbeda daripada binatang dengan sebab kekuatan. Kuat di atas makan, kuat di atas jima, kuat di atas melihat dan lainnya. Beda kita yang binatang kan gara-gara kekuatan makan. Kan gara-gara syahwat makan, kita punya keinginan selera makan, binatang tidak selera makan. Karena beda kita ngawaknya. Sama-sama punya selera makan. Nah beda kita dengan binatang. Rat segi jima bersetubuh. Hana beda. Kita yang manusia punya selera, punya keinginan untuk jima. Binatang pun jima. Bahkan 3 jima binatang. Yang kita manusia. Melihat, binatang pun bisa melihat. Ya. Kasih sayang, binatang pun punya kasih sayang. Anak bui kasih sayang ke bui, anak ke bui kasih sayang ke anak ke bui. Kita yang manusia kasih sayang kan. Setiap makhluk itu punya kasih sayang. Jadi kenyan yang membedakan. Urazid bal bima rifatil asya ala ma hiya alik.
Yang menjadi pembeda antara kita dengan binatang adalah mengenal sesuatu dengan sebenarnya. Ya, karena nama ma'rifah bagitanya nyan keinan beda kitanya dengan binatang. Apabila tidak ada ma'rifah, maka tidak ada yang membedakan. Nyan bang. Nyan arti kata depu menan. Kira-kira getanya yang na di finau. Sehat itu atau sakit? Atau le sehat, le sakit? Monya terjawab, alhamdulillah kamu sehat. Pertahankan dalam keadaan sehat. Bahkan terus berusaha agar lebih sehat. Monya terjawab, sehatna tungku sakit ina. Iban cara belu sehat, budit sakit, ate dudo begadah sakit. Monya terjawab, sakit ate kamu tungku, berobatlah. Waktu yang tersisa hanya sedikit. Whatever itu teh. Mang thôn, thịt lô thôn rư, he thôn rư, ya, bacut rư teh. Berobat. Ya, mangan hati kita yang guna sehat, mangan hati kita yang salim. Urang yang kemenangan adalah urang yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan hati yang salim. Nyan ba. Nyan ba urang yang kasalim nyan siratal mustaqim, ya, bagaikan kilat yang menyambar. Kejut Imam Al-Ghazali mengibaratkan akhlak yang mulianya yang ke ibarat mata pedang halus dan tajam. Ibarat pada mata pedang halus dan tajam. Nyan siratal mustaqim. Siratal mustaqim nyan pu akhlak yang mulia. Agama yang lurus, agama yang benar, akhlak yang mulia. Jadi untuk ba akhlak yang mulianya kuatan. Bandingan pu lagi kita nyoja atih mata pedang. Lipih dan tajam. Ya. Cuma itu kahan saja. Ya, bak jalan yang lurusnya belu saja. Bak jalan yang tawang dengan jalan yang lurus. Bek lihat saja bak jalan yang lurus. Tajak lom bak jalan yang juuh dengannya. Ya. Menyelu saja bak jalan yang to dengan jalan yang lurus. Nyan insyaallah selamat. Sebab kita nyonya mendum tak kuwiro tu sedang berada dalam perantauan. Anak min, anak muda, urung tua, urung gatin, urung kaya, urung jahil, urung alim, semuanya sedang berada dalam perantauan. Kampung halaman kita adalah surga. Surga kampung halaman bagi orang mukmin, neraka kampung halaman bagi orang-orang kafir. 0 kilometer kita berangkat dari sulbi ayah kita, itu 0 kilometer. Singgah
di rahim ibu kita. Rahim ibu itu adalah rest area, tempat istirahat sementara, lebih kurang 9 bulan. Dari rahim kita pindah kepada rest area yang selanjutnya, dunia. Tempat piuh tiat yang manzilah, nya istilah dalam ilmu akhlak ikut dengan manzilah. Nya urangnya ikut rest area, tempat istirahat sementara. Tanya dari perla ini tajak ke u Banda Aceh, tok sare tapi piuh tiat. Tajib ia duana, tapajuh makanan, tabat-bat tiat untuk segar kembali. Nah, tame spring bed kena usare kah na? Tajak di perla ni najak Banda Aceh, terus kena usare liang spring bed nana. Nah. Nama kompor, nama gua ni sare. Nah. Pakai tempat je tu jual. Dari dunia ila ajali musamma hingga waktu yang sudah ditentukan. Apakah 63, 70 tahun, 80 tahun? Kebanyakan umat Nabi Muhammad itu antara 60 dan 70. Kembali Nabi, umat lung antara 60 dan 70. Dit yang lewatnya. Bukan hana. Nah, tapi dit. Lihat, tahu dip in alam dunia, hon pinah le Allah. Pinah lam ke rest area selanjutnya. Alam barzah, alam kubur. Berapa lama di alam kubur? Sampai dunia ini kiamat. Wateka kiamat, bangkit. Nepinah katanya, arat. Mahsyar. Untuk apa? Untuk memberi pertanggungjawaban. Ada kata yang terucap oleh lidah. Kita beri pertanggungjawaban. Ada kalimat yang terdengar oleh telinga. Idih. Tingah terjauh. Ada kedipan yang dilakukan oleh mata. Semua itu tidak gratis. Halaluha hisabun wa haramuha iqabun. Yang haram daripada dunia, yang halal daripada dunia dihisab, yang haram daripada dunia disiksa. Berlama-lama dalam hisab itu adalah bahagian daripada azab. Yang dari aratnya baru gampung. Gampung urung mukmin adalah surga. Gampung urung kafir adalah neraka. Rahim sulbi, rahim, dunia, alam kubur atau alam barzah, arat, mahsyar, surga. Gekun dalam ilmu akhlak as-safarus sittah, perantauan yang 6. Berangkat dari sulbi, seharusnya kita kembali ke surga. Jangan berangkat dari sulbi kembali ke neraka. Itu berarti kegagalan besar. Na'udzubillah. Summa na'udzubillah. Semoga kita yang di sini dan keluarga kita yang anak-anak kita yang benar-benar sehat hati oleh Allah Subhanahu wa taala. Benebi kekuatan bagi kita agar dapat hati ya. Bergalak kita ya Allah, bergalak kita ibadat. Ya. Anak-anak kita boleh gaya nanti. Maka urun mukmin, doa yang paling menonjol bagi urun mukmin adalah walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurratan a'yunin
qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Nyan doa paling penting. Ya, getanya anak getanya keturunan getanya bejek ke imam bagi muttaqin, bejek ke bawah hati, belahan jantung, bijeh mata, kenuraceh, bejek ke pemimpin bagi orang yang bertakwa. Ya. Bek hiat taudib untuk urgowa buat selama-lama. Taudib hiat urgowa selama-lama. Lebih baik tidak hidup. Ya, kan berarti hana terima takdir. Ya. Sehingga para khulafa ur-rasyidin, alangkah bahagianya untuk Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar. Nah, cita-cita walaupun hanya mungkin terjadi, alangkah bahagianya seandainya aku dijadikan tanah, alangkah bahagianya seandainya aku tidak diciptakan sebagai manusia, alangkah bahagianya aku seandainya aku tidak dilahirkan oleh ibuku. Artinya ibu watekalahi kena, maka getanya berada dalam masalah. Tekatu dalam masalah dituntutnya untuk berjuang agar bisa keluar daripada masalah. Nyan menteng penyampaian pada Tuan Bejut. Kemudian nyena pertanyaan kita buah pun yang jet lung jawab, yang hana jet lung jawab, tentang pak gure-gure yang lain. Terima kasih kepada yang telah tentang bagaimana cara membagi nanti kembali sama sekali dengan cara berbeda. Kemudian cara hikmah, kemudian cara makrifat Allah, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, cara beribadah kepada Allah, senang berzikir kepada Allah, mengutamakan Allah pada segala keinginan, kemudian nanti yang sejahtera, yang selamat untuk bisa melewati ini secara. Alhamdulillah, mungkin dalam hal ini kami beri kesempatan kepada para jemaah untuk mengobati hadiah sakit. Mungkin di depan kita sudah ada dokter spesialis untuk mengobati. Mari kita berkonsultasi, hanya boleh secara langsung, boleh dengan cara bila 0852607193. Kami persilakan kepada para penanya, boleh dalam pembahasan ini, boleh dalam 3 atau tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyangkut dengan masalah yang pertama itu berjalannya kami untuk kendaraan dan untuk berjalan. Sudah dahulu membuka dan
Uronyo karatu kami itu hingga apa jalan itu nyantuk masuk urun kaki. Mau kaki kamu ada tidak? Dengan lebih pada dalam rokok kosong itu hingga berapa? Mudah-mudahan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan ini mengganggu pengguna jalan, mengganggu kenyamanan pengguna jalan. Nyanyi dalam sakit hati nya akibat yang ditimbulkan oleh hati sakit. Menyerta alih bahasa. Di saat kita melakukan sesuatu yang tidak adil, nyen adalah zalim. Makna adil tidak mendalimi diri sendiri dan tidak mendalimi orang lain. Ini adil. Ya. Yang mana makna adil yang boleh tengok. Ya. Disang saboh duanya lah ilham tu. Ya. Makna adil tidak mendalimi diri sendiri dan tidak mendalimi orang lain. Di saat mendalimi diri sendiri atau mendalimi orang yang lain, yang berarti gedanya kata lakukan kejahatan. Kejahatan itu terjadi gara-gara kalbu tidak sehat. Ya, pertama bunuh karena boleh jadi hana ilmu, ya, hana ilmu yang jiat yang han, fikih kita yang memfikiban, ya, alinyan menjadi hana cinta kita yang terhadap Allah, sehingga yang kita lakukan lagi kita kan yang mendekatkan diri kita yang kepada Allah. Tapi justru yang menjauhkan diri kita yang kepada Allah. Maka yang pada pegah bahasa itu menyeati kita yang sehat mendung walaupun kualitas sehat ini beda-beda. Mangat tak udah. Agak udah urung jamun. Urung jamun dah. Urung jamun berpuluh dia Nabi, 50 dia Nabi. Gejawab le urang ohnya hana mungkin tunggu karena beda masa. Man masalah tak beda putra yang kehasil man. Thun sirbe sirtuh ngan thun 2000 kan thun tak beda. Urang tabiat urang mantang lagi set, bumo mantang bumo set, matauro set, Allah set, hadis set. Putra yang kahati orang yang urang jamun yang dia tanya orang yang hati. Hadis Quran yang ke urang jamun mantang. Hadis yang ahli Nabi nya berlakunya 50 tahun Nabi mantang. Tahun 2050 yang hana berlaku li hadisnya. Ya, kan? Cuman ketinggalan kita orang. Pertama sekali karena tugas kalbu yang pertama tidak kita lakukan, yaitu berilmu. Ya, nah hana gedepun. Mestinya bakrah kide kilimangnya itu gatnya untuk jajah undurnya hana gedepulih orang. Ati sewa kide nya gaknya nak kilimangnya naruh juga sewanya duen kide juga. Ya. Padahal yang kan tu ya jamun kan. Ya. Jamun ti urang geja ikide nya, ti geja ikide kan jalannya ti hana mau jamun. Bakrah geja.
ujian gejak batrah gede yang bak kilimang gede ya hana ujian ku sebelah pada tarik urau tempat jak-jak ya. Jadi mengganggu ya, kenyamanan orang yang berjalan atau menghambat ya, perjalanan para pengguna jalan yang adalah bahagian daripada tidak adil atau bahagian daripada kedaliman. Ya. Maya orang kagak depuh hang buat ya makanan kagak depuh kagak buat. Ya. Pun dalam mana? Ya. Yang mungkin lung tamah itu. Ya. Kadang-kadang anak tinggal gitu. Orang gelang masalah. Kita biar ya umur. Ya. Iqamah kalau terjadi. Tahu kita yang masalah tu orang hana. Tapi nah masalah kita nya tak liang, tapi nah masalah kita tak liang masalah kita nya. Dalilnya buat. Kecuali ka iqamah kagu kama gena takbiratul ihram urang pom salah na tu gisal. Pinah musallahnya. Baru tadi musallah kita. Tapi punya golong iqamah atau kalian hana urang tapi nah yung salah kau tadi musallah kita. Dalilnya. Hilok gop hanji arhah tasuk li kita nya ta arhah. Dalilnya. Rasab nya dalam ilmu fikih, rampas. Hondanya menyata dua ia tih secara mengkumpang hana mangan ati rumpoi. Tajak kita tengok dua. Rasab rampas. Model Vespa kan? Model tumpang dua yang Vespa PX jemun ni. Kamu jungkat bangku aja dari pedang ni. Tajak kita tengok orang kedua ia tihnya. Gehon tu 70 kilo. Krek kerok alia Vespa go. Nya hana peh tanya nya. Naidin bau rumpoi atau Naidin? Si pasti yang Naidin. Ya, nyan dalilnya model-modelnya ditemung dalam dalil. Terima kasih. Pernah yang bertanya langsung kita bacakan pertanyaan tadi seorang meninggalkan harta sementara dalam harta tersebut belum sampai zakat. Apakah dengan sebab meninggal pemiliknya harta berpindah langsung kepada ahli waris sehingga bisa zakat dihitung kembali bukan mengikuti tahun awal. Harta warisan milik waris sesudah selesai utang piutang. Baik utang dengan Allah maupun utang dengan makhluk. Utang dengan Allah ada zakat yang belum dikeluarkan. Keluarkan zakat dulu. Baru lakukan pembagian. Nah, wasiat, tunaikan wasiat dulu. Ada nazar, bayar dulu nazarnya. Nah, utang ngurang, bayar utang. Yang harta yang wajib diatur harta harta yang wajib diatur urang yang kamati. Ya, jadi bayar zakat ile baru
menyajakitnya katruk thun wote kenya mesti bodoh jakit hanjut pembahagian menyegolong selesai utang piutangnya baik utang dengan Allah utang Allah takun bahasa kita yang mana lain kan atau utangnya manusia ya. Baru meninggal urang belum lepas itu bitnya orang dalam tubuh nya hartanya mesti perlu aja bagi-bagi aja tak bagi atau hana tak bagi tak lakukan pembagian atau tidak yang pasti harta warisan itu terbagi-bagi begitu nyawang keluar dari tubuh jadi gadah milik nah kenle milik ya urang yang meninggal berarti hana thun bak masaganya dan anak thun nisab lah jadi gitu tuh jadi waktu hartanya engkau berpindah berarti hartanya milik orang lain menyagaknya dagang berarti gaknya yang mulai itu mana salah menan sebab kau berpindah milik kemudian bagaimana mengabaikan atau besar menyalur meninggal dia di saat dibagi apakah terbagi daripada yang pertama untuk kemudian contohnya meninggal ayat dibagi harta masa kalau dibagi harta ayat kemudian apa seterusnya hanya bagi yang pertama hana bagi harta warisan tanpa persetujuan dari seluruh ahli waris nyan hukum ji hariam dalim no na urang terima musaka apa yang lehenyo ilake bagi yang tidro begah be ele bagi nyan apalagi dikuasai le urang yang tidronya nyarayu masalah selain daripada dosa bangkrut dalam dosa selain daripada dosa biasa bangkrut nya urang yang dalim bak harta warisannya bangkrut itu biasa ya. Meninggal ya gekubah perumoh dan ana bagi-bagi lo nyo li perumoh mak gedayo perumoh ya tu nyekin na warisan bak balakol ludo ka meninggal mak tu lo nyen ate tak kira harta mak payah huruf jumlah harta warisan yang terima balakol bak ya gedayo tapi kamti kaya na gerem pocok kaya na mendo ada lagi cok mentengnya ya. Nah menanti selanjutnya nyan berhati-hati gitu kadang meno getanya aduan na bacut iya adik getanya atau kakak getanya iganya lah gila keu hana tahu getanya alasan menteng nama bele tahu ke anjimna nyekai lah keu sebab yang dasar roji begitu nyawa itu di dalam tubuh nyan hartanya bagi-bagi yang cok seperdua yang seperdelapan cuma kalau meri jatah karena jadi bu bijak
dalam matanya. Nggak berkah. Terima kasih. Kemudian dalam pembahasan salah satu cara bagi hati atau tugas hati adalah dapat hikmah. Apa yang dimaksud dengan hikmah dan bagaimana caranya untuk dapat hikmah? Hikmah nah padu-padu buah pengertian. Nah yang ditafsirkan hikmah dengan ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Kemudian nah yang ditafsirkan hikmah yaitu kalam yang sesuai dengan kenyataan. Kalam sesuai dengan kenyataan. Sehingga orang yang awai pegah budo kenyataan lagi yang pegah yang bukan dengan orang yang punya hikmah. Pegah orangnya keuke budo terjadi kayak yang pegah. Yang termasuk nah yang ditafsirkan hikmah dengan maknanya. Yang bermakna ilmu nafi' lagi contoh kenukama alaikum bimujalasatil ulama wal fuqaha. Fa innallaha yuhyil qalbal maita binuril hikmah kama yuhyil ardal maitata bima'il matar. Lazim wajib di atasmu duduk-duduk dengan para ulama. Karena sesungguhnya Allah menghidupkan hati yang mati itu binuril hikmah, dengan nur hikmah. Ya hikmah ini mana aja bu? Ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Dah ilmu yang bermanfaat gara-gara ilmunya ia kita kepada adil, galak kita kepada nikmat. Nyakeun ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Monya hikmah yang man utial hikmah, ya kan? Man utial hikmah, fakat utia khairan kasira. Nyen hikmah yang maknanya nyen dia daripada ilmu. Ya, nah. Menan sekedar penafsiran juga. Terima kasih. Kemudian dana wakaf telah dikuasai oleh sebagian atau kelompok secara betul. Padahal jika digunakan untuk kemaslahatan umat akan sangat membantu ekonomi makro atau badan usaha milik. Pertanyaannya, apakah masyarakat akan ikut berpuasa karena membiarkan tanah tersebut dikuasai oleh kelompok orang atau dikuasai oleh sekeluarga? Menguasai harta wakaf ini adalah mungkar. Kayaknya menguasai harta wakaf artinya hartanya diwakaf ke masjid lah atau ke nasah kuasai le kita yang kuasai kita yang terhadap harta wakafnya kenya mungkar maksiat. Nah, dalimnya tikai temang. Nah. Kemudian wate kaita meng dalam mungkar nyen terbagi-bagi tugas mencegah mungkar. Nah pemerintah, nah ahli ilmu, nah orang awam. Mesti masyarakat dalam kampungnya dicegah mungkar penguasaan tanah wakafnya. Nah ada usahanya, ada usaha. Tapi kena pimpinan ini nang ngempung nak kesi, yang kesi pemerintah, kesi punya tangan untuk merubah mungkar. Tungku imum punya lidah
untuk merubah mungkar. Tungkuimu pegah bagi si nyan dosa kita yang nyahana tecok dan wakafnya. Nyahana memanfaatkan wakafnya kepada umat, kepada yang dikasat le urang wakaf, le si wakif nyan dosa gitu. Kuimu pegah bagi si. Kusi gunakan tangan. Ambil. Kenapa yang pakai masyarakat? Oh, hasil buku si. Lewat dia lah. Nah, polsek, nah dalamnya, nah camat. Ya, hasil nganyan, di camat, muspika, dia lah. Nah, muspida. Ya. Jadi, arti takalan dalam ayat, ya, begitu, cegah mungkar, mengkut-kut, ya, fadilah cegah mungkar, mengkut-kut, ini kata jaya. Tentang hana buat lain daripada cegah mungkar. Kemudian itu pegah tentang kesalahan, dosa-dosa yang terjadi dalam amar ma'ruf. Kita baca tanya adik jid daerah Hudaim. Kita baca tentang fadilah amar ma'ruf nahi mungkar, adik jid tertinggal pulain tidak kenal. Kita baca kesalahan-kesalahan dalam amar ma'ruf nahi mungkar, adik jid daerah Hudaim kenal. Yang betul iki bah lawa katanya. Lawa dalil-dalil tentang fadilah amar ma'ruf dengan dalil-dalil kesalahan kekurangan pada amar ma'ruf. Lawa artinya output artinya baru amalkan. Ya. Nyai Muwadali menan lagi tak boleh. Nyot dengan pegah fadilah kaya. Ini diurung gesien nyo kapea minta kaya kajian nyo duit nyo kajian minta kaya. Dengan pegah fadilah kaya. Ya. Iya te pegah fadilah dasien diurung dasien agak kenang boleh kabare cari dasien. Nah, yang betul itu bum lawa untuk katanya. Ya kan? Ya, bagaimana yang terpuji dan bagaimana yang tercela. Jadi menyanggup yang pertama kan nyan mungkar. Yang menyelam kampung yang wajib kubut tahu. Bisi. Ya, dengan mengempu kubutnya dengan tangan, biadih dengan kekuatan jabatan kayaknya. Alian tungku-tungku yang nalang kampung bilisan sampaikan ngelidah kayaknya. Ya, masyarakat yang kan orang berilmu, yang kan orang yang punya kekuatan, gimana cara dicegah mungkarnya? Bikalbih benci. Ya, nyan menyemunan terpubut mu struktur. Masih. Mamanya masyarakat tentang terpanggil umri terjadi disuruh wujud kat tunda aju kan pending le pending calling down jadi le jadi hana berlanjut. Terima kasih kemudian pelang yang diwakaf boleh dan dibuka dalam pelang supaya apakah tanah yang diwakafnya Nyan bak nadir wakaf li nadir jum sewa aja jum sewa ke jalan hasil sewanya dimanfaatkan ketujuan wakaf cok jalannya langsung milik kampung tanah belang diwakaf untuk kemaslahatan melasa. Boleh pegat jalan, cok tanah belangnya 2 meter ke jalan. Supaya jalannya jalan masyarakat. Nah itu tidak boleh. Geput hewa mentan nanti. Tanahnya 2 meter, paduk hewa ditun. Penggunaan jih ke jalan. Tanah manteng tanah wakaf milik melasa dan manfaat jih wa melasa manfaat hewa jih. Kemudian nama manfaat dalam kepada orang ramai. Menyecok juga dah
Yang daripada mauqufnya mungkin. Anjir. Kemudian agama Islam, berarti meninggal pelaku secara agama selain Islam, bukan adanya dosa, Agama jih Islam. Tajhid menyejihkan berdasarkan Islam. Nah dosa kita orang kampung, dosa lah. Tajhidnya wajib kita Yahudi. Mendum dosa tu, orang kampung. Hanat menuai, hanat berapan menit dia kan, hanat semayang menit, hanat sotanom menit. Dosa kita Yahudi. Karena fardu kifayah dia tu orang yang di. Kecuali kayak apa pun, hana mungkin dia pun. Lungke kita panjang. Ya, orang yang kamatinya lungke panjang dah. Cedera aja panjang dah lungke tu. Seperti rusam tu. Tanya hana lungke, hana saya dah buat kan berarti. Alain larat. Ya apa pun di pihak dah. Kita lungke ni kita lepo-lepo. Ya benar. kemudian seorang ibu mempunyai anak laki-laki dan dinikahkan. Setelah itu meninggal dan anaknya memiliki harta yang lebih. Apakah ada hak warisan dari seorang pada ibu? Kecil ulang dia tu. Pak jauh pak ne tu. Pak ne Kecil ulang. Seorang ibu mempunyai anak laki-laki dan dinikahkan. Setelah itu meninggal anaknya dan anaknya memiliki harta yang lebih. Apakah ada hak warisan dari seorang anak laki-laki pada ibu? Rian. Nah, hak. Ya. Ma ayah waris dari anu. Paduk miana salah sempurna. Nah, ayah atau rungsi mendapat 1/6 dari harta yang ditinggalkan oleh anaknya. Mempok bakal waris. Kemudian bagaimana jika seorang oknum memberi nasihat kepada jamaahnya untuk berkata yang agak tinggi ataupun dengan nada yang menyenangkan hatinya, sehingga tidak nampak lagi sebagai sebuah teguran, bahkan cenderung kepada sindiran atau orang berdalih alasan nada tinggi adalah pas tegas. Apakah dengan sikap oknum tersebut termasuk sebagai penyebab penyakit hati atau bagaimana? Memberi nasihat dengan bahasa yang menyakiti, apalagi menyindir. Menyindirnya berarti kan sasaran dalam jamaahnya atau orang yang tertuju. Waktu kita yang tak berhabar secara umum tanpa kasebutnan, tapi para pendengar dipahami yang dikatakan oleh Tengku itu adalah ulang. Yang punya orang dipahami menang, yang haba kita yang walau hana sebutnan urangnya itu empat. Nampak? Tak berhabar secara umum. Tapi li pendengar itu saw yang kapagah li kedengarannya adalah si pulan yang tak maksud. Yang dimaksud li tungku pulin, yang maksud li tungku yang pulan. Nah, nyan menyamenan, nyan itamang di dalam upat. Ya. Upat itu dosa besar.
Mahnya hana itamang dalam upat bahasa yang menyakiti. Nya kayak itamang di dalam arti dengar lewat sakit hati. Nya itamang dalam menyakiti. Ya. Mau wate sakitnya entah tak boleh salah dengan sakit iganya karena memang gelinyung berkurang got. Ya. Atau kayaknya urang got gelinyung tapi tersakiti dengan bahasa mana. Ya, yang tak boleh sakit lah. Ya. Yang jelas tunggu Manya Imam Al-Ghazali gebilang penyakit lidahnya 20 boh. Afatul lisan 20 boh penyakit. Gebilang saboh dari ubud sampai kadang-kadang. Ya, kadang-kadang. Igedanya karena cinta terhadap sesuatu hana tate melakukan dosa besar. Ya, hana tate. Mungkin contoh. Idanya galak taat ke syariat. Galak taat ke tudang agama, galak taat ke tudang syariat. Gara-gara ana urang yang takalal kita melanggar ke syariatnya. Mutalaknat itu laknatullah haram jadah jahannam. Eh? Yang kasalah kita mana? Memang kita yang bunuh karena terlalu bengeh. Maka terlalu bengeh karena terlalu cinta. Nah, kita yang kepada syariat. Nah, orang yang langgar syariat berakat hak bengeh tu. Mutetemunya tu, mutalaknat tu. Haram jadah dekat bahkan dekat kafir. Yang kesalahan besar. Karena tidak memahami benar. Wate urun Islam gupu kafe urun Islam yang lain, nyan salah satu dan dua-dua urun nyan pasti kafe. Ulang dia tu. Wate urun gupu kafe, urun Islam gupu kafe urun Islam yang lain. Nyan salah satu daripada dua-dua urun nyan pasti kafe. Long kun ke kafe ke si A, long ke kafe si A. Ternyata si A-nya betul-betul kafe. Yang bertinggi kafe. Long ke kafe si A. Ternyata si A-nya Muslim. Yang so yang kafe. Long. Tak salah-salahnya. Nyenah tanya mbak TikTok. Nepelun TikTok. Kayak nak bagi-bagi. Tapi laknatullah haram jadah PKI. Udah lihat ceh kafe hidup. Oh, mah. Dia dengar. Kan karena ikun ke dia, kan karena ikun ke urang lain. Uji sayang tu. Untuk uji karena cinta tak kena ngerawat hidung bercinta tak ngerawat bang kepin tu. Bang dah mau rekam tu, kan sayang tu mana. Jadi baik ya. Ya. Malahnya nurunnya ulama yang paling bahaya. Yang tukang hakim, ahli ilmu, TikToker. Namanya main TikTok. Yang dia tukang hakim urang lain. Mesti na hadis nya na lewat pak TikTok. Nah hadis mana? Wate pemerintahnya katalim. Ya. Atau kasali melaknat. Pemerintah benci kepada rakyat benci kepada pemerintah. Nah, sahabat yang tanya, "Jid kamu tarik kudian ya Rasulullah?" Jauh dari Nabi hanjir selama mentang jid kesemaya. Selama mentang diizinkan semaya. Ya, ya hadiah. Jadi urung-urung persoalkannya karena anak tungku yang jauh. Selama mentang jid buat agama, nyan kita yang hanjir telawan.
Katalah padahal na hadis yang benar. Kata sahabat dah yang kamu tarik pedang ya Rasulullah, artinya kamu perang ya Rasulullah. Jawab Nabi. Lama betul. Ya, diizinkan tapi buat agama itu. Gas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi yang mulia sampaikan mungkin dalam beberapa waktu yang lalu mungkin yang kita bahas salah penyakit akhirnya cuma ceritanya sebenarnya berada di dalam sebuah lingkungan yang toksik bahasanya mungkin hanya mungkin dengan berada di lingkungannya dia merasa mungkin atau merasa diperlukan dengan orang jadi secara tidak bisa jadi timbul hati yang tidak sehat terhadap orang-orang yang seperti itu. Kemudian lalu beliau menarik diri dari lingkungan. Terus beliau bercerita bahwa dengan menarik diri itu beliau merasa nyaman, hatinya tenang. Lalu di komen sama wartawan yang lain, katanya mungkin, tapi menurut dia banyak sesuatu usaha yang sudah maksimal untuk menjaga hati supaya dia tidak berburuk sangka kepada orang lain atau marah. Dengan logika, ketika seseorang sakit, misalkan sakit paru-paru, dokter mengharapkan untuk merokok. Tapi ketika rokoknya, dia tetap akan merokok. Beliau memang meninggalkan sama sekali dan jadi itu pangsilan darinya makanya dilakukan sedemikian rupa dan hasil memang belum lebih baik hatinya dari kerjanya yang paling bermuatan juga. Apakah jalan tersebut sudah tepat? Maka kalau memang tidak tepat, termasuk memutuskan silaturahmi. Terima kasih. Tanya menghindar daripada sekelompok urim agar gitu terselamatkan. Mana? Ya. Menghindar dari satu kelompok masyarakat agar gitu terselamatkan, baik terselamatkan fisik atau terselamatkan hati gitu. Dia cerita buno tika kaweh inan hati kita nyonyo hana ngap-ngap li ke gop. Ya. Hana bungeh dili ke gop. Nyan mesti pertanyaan buno nagikeun yang dalam silaturahmi mau memutuskan silaturahmi. Nyan menghindar yang legenyan agar dia selamat. Nyan sesuatu yang diperintahkan dalam agama. Udlah itu. Ya. Karenanya damun yang penuh dengan fitnah, penuh dengan cobaan. Ya. Yang paling selamat bagi kita yang menghindar. Jadi menghindar dari kerumunan, keluar dari kelompok tertentu, berangkat ke tempat yang lain untuk selamat. Pikiran kita yang selamat, hati kita yang selamat, lidah kita yang daripada mupal berangkat, nyata yang geyuwe. Menyangkut dengan silaturahmi yang dilarang memutuskan. Ya? Dilarang kau silaturahmi. Kau silaturahmi yang bahasa kita yang kumpeki. Yang bahasa kita apakah yang mupeki. Silaturahmi kan orang yang punya rahim. Punya hubungan rahim. Yang silaturahmi yang hakikatan. Lagi urungkeun metekah bek kujak lung, metelung bek kujak kah gitu. Ya. Metekah bek kujak lung, metelung bek kujak kah. Ada wadun kumu nepang, nyan koh silaturahmi. Ya. Nah, apa tidih ijiniam, adun tijiniam, getanya ada wa ina ikurlah. Hana tajak-jak getih tuntun. Ati hana bunge. Perselisihan hana, kebencian hana, cuman hana wate tajak, hana pengen tajak. Nah, kun getanya koh silaturahmi. Nah. Ya, cuma haid.
Hai ta sambung. Ya, takoh hana takoh katanya. Ya, nya menyo hubungan karabah. Menyo lagi cerita buno, pertanyaan buno, tiknya guyu hindar. Menyo hanai tangudullah tempat, tangudullah hati, tangudullah batin. Itu lagi katanya banyak menyendiri, nyen untuk masanya banyak menyendiri nyen kantung. Tepat-tepat dalam jamaah, tepat-tepat dalam majelis ilmu. Di luar daripadanya menghindar orang ramai. Ya, hai. Itu biar mentajid yang tepat-tepat. Wah mentajid ke dia rumah main dalam lampuh dopo glih lampuh tek ketok nan. Tujuan kita nyo pumio kutu biat nyo rom pegahnya rom dengar je, rom upat, rom dengar upat, rom mencaci. Yang kahayu katanya. Atau giu ya mana? Ya. Dengan berakhirnya pertanyaan dari maka berakhirlah yang kita pada malam yang berbahagia ini. Kemudian kami informasikan untuk pengajian bulan depan, insyaallah akan diisi oleh wujud dari daerah Jogja. Informasi kami sampaikan untuk bulan depan pengajian akan diisi oleh wujud dari Jogja. Untuk mengakhiri Wallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولمشايخنا ولمعلمينا ولأستاذنا ولمن أحسن إلينا ولمن أوصانا بالدعاء ولمن له حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أجرنا ووالدينا من النار ولا تجعلنا والدينا حطابا من حطب النار اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من عبادك الصالحين اللهم زدنا علما نافعا وفهما والحقنا بالصالحين اللهم اجعل آخر كلامنا وكلام والدينا عند انتهاء آجالنا قول لا إله إلا الله اللهم هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم أصلح أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم استر على أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر ذنوب أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اللهم ربنا تقبل دعانا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة ورحمة الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط